Halo teman-teman opung semua. Aib adalah sesuatu hal yang harus ditutupi oleh seseorang, apalagi jika ia seorang artis terkenal. Tapi untuk artis yang satu ini, sepertinya ia tak malu untuk membongkar aibnya sendiri, yang menurutnya bisa membantu orang lain. Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Pastinya kalian dalam keadaan sehat seperti aku di sini. Dan buat kalian yang masih sakit atau masih tidak enak badan atau masih dalam masa pemulihan, semoga kalian lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Teman-teman semua, aib adalah hal yang memalukan bagi seorang artis. Dan sebisa mungkin aib itu harus ditutup rapat-rapat agar jangan sampai terungkap ke hadapan publik. Namun sosok artis tampan Indonesia yang satu ini rupanya tak ragu untuk mengungkapkan aibnya secara belak-belakan ke hadapan publik. Dia adalah Didi Mirhat yang tak pernah malu mengakui kalau dirinya terkena HIV/AIDS. Didi Mirhat dikenal sebagai aktor tampan yang terkenal pada eranya di tahun 90-an. Didi Mirhat ini juga dikenal sebagai model, pemain sinetron, bintang iklan, hingga ia juga terjun ke dunia tarik suara. Namun kesuksesan dan popularitas yang diraihnya justru membawanya ke dalam dunia gemerlap selebritis. Ia malah larut dalam pergaulan selebritis yang terkenal glamour dan bebas. Hingga tanpa ia sadari, ada suatu bahaya yang sebenarnya sudah mengancam hidupnya. Penyakit AIDS yang diderita oleh Didi Mirhat ini selama 3 tahun telah membawanya berpulang menghadap Yang Kuasa. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Didi Mirhat sempat memberikan kesaksian di akhir hidupnya, seperti yang diceritakan oleh Olianda, sang kakak, dan juga Ita, sang keponakan, serta Didi Mirhat sendiri semasa hidupnya. Didi Mirhat yang terkenal di era tahun 90-an ini menjadi orang pertama di Indonesia yang berani terang-terangan mengakui kalau dirinya menderita penyakit mematikan tersebut. Didi Mirhat sendiri sempat menikmati masa jaya dan popularitasnya di tahun 90-an. Namun sayang, hal tersebut justru membawanya ke dalam gemerlapnya dunia hiburan. Hingga ia pun lupa akan resiko yang harus ia tanggung. Didi Mirhat rupanya punya alasan sendiri mengapa ia berani mengakui hal yang belum tentu artis lain berani melakukannya. Keberanian Didi Mirhat mengungkapkan penyakitnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa HIV/AIDS bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Karena itulah pada saat tersebut Didi Mirhat ingin menghimbau kepada mereka yang berisiko terkena HIV/AIDS untuk segera melakukan tes darah. Didi Mirhat sendiri pernah tampil di sebuah acara yang digelar oleh LSM yang bergerak dalam advokasi HIV/AIDS di Jakarta. Acara tersebut berisi bincang-bincang dengan para siswa SMA yang digelar di Taman Rias Senayan, Jakarta Pusat. Hal tersebut rupanya dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran di antara para generasi muda tentang bahayanya HIV/AIDS. Tentang penyakit HIV/AIDS yang pernah diderita oleh Didi Mirhat ini, sang kakak Olianda bercerita tentang apa yang dialami oleh Didi saat ia mengalami sakit tersebut. Pada suatu hari di bulan November, Didi Mirhat sempat mengeluh sakit panas. Namun sakit panasnya itu tidak kunjung turun. Hingga akhirnya diputuskan Didi Mirhat harus dirawat di sebuah rumah sakit. Namun tidak puas dengan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut, akhirnya Didi Mirhat minta untuk dipindahkan ke rumah sakit Cinere. Di rumah sakit Cinere inilah dokter akhirnya melakukan observasi terhadap kondisi Didi Mirhat. Setelah dicek ke laboratorium RSCM, akhirnya diketahui kalau Didi Mirhat ternyata mengidap HIV/AIDS. Sebenarnya saat itu pihak keluarga tidak mau memberitahukan hal tersebut, fakta tersebut kepada Didi Mirhat. Namun akhirnya sang artis tahu sendiri kondisi dirinya yang sebenarnya. Sampai hari ini sebenarnya belum ada vaksin untuk HIV dan juga obat untuk AIDS. Tapi dengan kondisi ini bukan berarti tidak ada jalan keluar bagi para penderita HIV/AIDS atau ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Bila para penderita HIV/AIDS ini rajin mengkonsumsi ARV
atau obat antiretroviral, setidaknya dengan obat tersebut mereka bisa beraktivitas kembali dan kembali produktif bekerja serta bisa hidup dengan keluarga secara nyaman dan aman. Penggunaan obat ini dilakukan dengan cara mengkonsumsi beberapa obat ARV yang digabungkan atau dikombinasikan dengan istilah yang disebut terapi antiretroviral. Sejauh ini, terapi pengobatan inilah yang paling memungkinkan membuat sistem kekebalan tubuh orang dengan HIV/AIDS tetap sehat. Selain obat, para penderita HIV/AIDS ini juga membutuhkan dukungan dari keluarga, teman, dan orang-orang terdekat. Hal tersebut juga bisa menjadi obat yang bisa menguatkan diri para penderita HIV/AIDS. Salah satu obat yang juga dapat membantu orang dengan HIV/AIDS agar merasa tetap hidup adalah dengan bisa mengakses informasi. Keberanian Didi Mirhat mengungkapkan penyakitnya ini adalah salah satu cara terbukanya akses informasi buat para penderita HIV/AIDS. Didi Mirhat telah menginspirasi banyak orang dengan pengakuannya karena ia juga sudah siap dihujat dan tak malu lagi mengakui kalau dirinya adalah penderita HIV/AIDS. Dalam sebuah wawancara, Didi Mirhat sempat mengatakan seperti ini, "Saat saya mengetahui hal ini, saya mengambil keputusan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Saya banyak membaca Alkitab untuk mengenal firman Tuhan, dan saya berdoa. Semua itu ternyata memberi kekuatan pada saya. Saya benar-benar mendapatkan kekuatan dari semua hal itu untuk menghadapi keadaan saya." Memang bukan hal yang mudah bagi seorang artis seperti Didi Mirhat untuk berani mengakui kebenaran atau fakta tentang penyakit yang dialaminya. Selain berprofesi sebagai artis tanah air, Didi Mirhat juga merupakan mantan anggota tim bayangan softball Indonesia. Soal keputusan dan tindakan Didi Mirhat yang ingin mengakui penyakit yang dialaminya juga tak luput dari perhatian sang keponakan yang bernama Ita. "Saya dapat membayangkan apa yang Om Didi alami. Saya tidak tahu bagaimana jika hal itu menimpa diri saya. Namun yang membuat saya heran ialah bagaimana Om Didi menanggapi hal itu. Dia mau menjalani hal ini dengan tenang. Dia berserah pada Tuhan dan tetap percaya pada kuasa Tuhan," ungkap Ita sang keponakan. Sang kakak Oli juga merasa kagum dengan perjuangan Didi Mirhat dalam menghadapi penyakitnya. "Semua pergumulan yang menimpa adik saya, Didi, telah menjadi mukjizat bagi keluarga kami. Sejak Didi sakit, kami sekeluarga dibawa mengalami pertobatan dalam kehidupan kami masing-masing. Keluarga kami dibawa kembali ke jalan Tuhan," kata sang kakak. Hingga saat ini, orang yang menderita HIV/AIDS sering mendapatkan stigma yang kurang baik dari masyarakat. Pasalnya, cara penularan HIV mungkin kurang diuraikan secara objektif, tetapi malah dihubung-hubungkan dengan perilaku dan norma si penderita. Itulah yang menyebabkan orang dengan HIV/AIDS kebanyakan memilih untuk menutup diri dan seringkali menganggap bahwa penyakit yang dideritanya adalah sebuah aib. Setelah 3 tahun melawan penyakitnya, Didi Mirhat akhirnya berpulang menghadap Yang Maha Kuasa. Kita doakan semoga Didi Mirhat tenang di alam sana. Semua dosa-dosanya diampuni dan diterima amal ibadahnya. Itulah pembahasan kita kali ini. Masih bersama saya, Opung SG. Tak lupa juga saya berpesan kepada kalian semua untuk mengunjungi Instagram saya di @opung_sg. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati dalam kehidupan. Dan juga jangan menjauhi orang yang sudah terkena HIV/AIDS. Karena penyakit tersebut menular bukan dengan cara yang kita takutkan. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa dijelaskan oleh dokter lebih rinci, lebih detail gitu ya, bagaimana penularan HIV/AIDS ini. Nah, mungkin juga masyarakat Indonesia ini harus lebih banyak tahu gitu ya tentang bagaimana cara penularan HIV/AIDS, terus bagaimana cara mencegah HIV/AIDS ini, dan apa yang harus dilakukan ketika seseorang sudah terindikasi mengidap HIV/AIDS. Kalau gitu aku Opung SG mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.